Perkenalkan, saya Erika Anitasya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 06051282025019. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menguraikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tujuan yang kedua yakni peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan konflik yang ditimbulkan oleh SARA. Ikut uraian konflik berdasarkan jenisnya. Yang pertama, konflik antar suku. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kemudian, bentuk konflik selanjutnya adalah konflik antar agama. Konflik antar agama yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian, bentuk konflik selanjutnya yaitu konflik antar ras. Konflik antar ras yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang terakhir, konflik antar golongan. Konflik antar golongan yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Kita akan bahas juga materi bagian B, yaitu mengenai penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini dapat terjadi karena ditandai dengan beberapa hal yang terjadi dalam masyarakat, seperti tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya, karena norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pencapai tujuan. Kemudian, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, adanya sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. Dan nomor 5 selanjutnya, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang nomor 6, karena terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Sosial selanjutnya yaitu stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Dan materi terakhir adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif. Bentuk akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat menjadi semakin kuat. Namun, konflik juga memiliki akibat yang negatif. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Nomor 2 yaitu kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada. Kemudian nomor 4, perubahan kepribadian seseorang. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Bentrok antar suku di distrik Wouma Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua terjadi pada Sabtu sore. Akibatnya 1 warga meninggal dunia dan beberapa orang lainnya terluka.
Bentrok kali ini merupakan aksi balasan yang dilakukan warga suku Nduga yang bermukim di Desa Elekma, Wamena, Papua. Sebelumnya, perselisihan antara warga suku Nduga dan suku Lani mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan beberapa dilaporkan terluka. Dibantu oleh tokoh masyarakat bersama dengan tokoh agama, polisi akhirnya bisa melerai bentrok dan meminta pihak yang bertikai untuk menyerahkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Wakapolres Jaya Wijaya, Kompol Ferdinand Maasawet, menyatakan bahwa polisi akan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak serta akan rutin berpatroli untuk menghindari terjadinya bentrok susulan. Intinya kita tolong kakak semua, orang tua di sini, gitu. Juga di sini ada Pak Teo, tolong sampaikan karena di sana mereka pihak telah tutup diri. Tidak mungkin orang akan naik ke situ. Tapi mau juga yang mau cek, tetap kalau ada apa-apa kasih tahu. Bapak hormat, Pak Pendeta hormat, ya tolong bantu kita sama-sama karena ini kalau punya masyarakat Jadi setelah kita menyaksikan ataupun melihat tayangan video yang telah disajikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang beragam. Dari keberagaman itulah nantinya dapat memicu timbulnya konflik, baik konflik antar suku maupun konflik antar agama, ras, dan antar golongan. Namun di balik konflik itu semua tentu ada upaya yang dapat menyelesaikannya. Salah satunya yaitu dengan cara preventif dan represif. Baik, itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.